Hujan sore menutupi Jalan Cempaka, jalanan sepi di sudut kota Karawang yang biasanya ramai oleh pedagang kecil. Di ujung jalan itu, berdiri Rumah Sakit Harapan Sejahtera, sebuah rumah sakit swasta yang tampak modern dari luar, namun menyimpan aura dingin yang sulit dijelaskan. Hari itu, Rangga, seorang petugas kamar jenazah berusia 35 tahun, mulai merasakan ketegangan yang berbeda. Ia sudah bekerja 6 bulan di rumah sakit ini, dan awalnya tidak terlalu memperhatikan bisikan-bisikan kecil yang terdengar di lorong-lorong sepi, apalagi di area kamar jenazah lantai 4. Namun minggu kedua, sesuatu berubah. Sejak hari itu, langkahnya di koridor terasa berat. Bau antiseptik bercampur aroma tanah basah yang datang dari luar seperti menyelip di sela-sela selimut dingin rumah sakit. Suara tangisan samar mulai terdengar, tidak tentu dari mana asalnya, kadang dari ruang mayat, kadang dari ujung tangga samping lift. Tangisan itu membuat udara terasa semakin pekat, seperti lembab dan mencekik. Rangga mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa itu hanyalah lelah dan imajinasi, tetapi bayangan sosok wanita dengan rambut panjang dan gaun putih mulai muncul di pinggir pandangannya. Wajahnya kabur, namun selalu mengingatkan Rangga pada pasien yang baru meninggal. Setiap kali ia menoleh, sosok itu lenyap, meninggalkan aroma dingin seperti embun malam. Lantai 4 menjadi wilayah yang paling menakutkan. Rekan kerja Rangga sering memperingatkan untuk tidak berada di sana sendirian pada malam hari. Lampu-lampu berjalan yang berkedip menambah kesan kosong dan menyeramkan. Setiap kali Rangga membawa jenazah ke ruang pendingin, langkah kakinya terdengar bergema, meski lorong itu seharusnya hening. Ia mulai merasa ada sesuatu yang mengikutinya, sesuatu yang tidak terlihat tapi hadir dalam udara dingin yang menusuk kulit. Malam-malamnya menjadi gelisah. Meski berada di rumah sendiri, ketakutan itu menempel. Pernah suatu malam, saat ia pulang menggunakan ambulans untuk mengantar jenazah, hujan deras membuat jarak pandang nyaris nol. Jalanan kota kecil Karawang berubah menjadi sungai gelap. Lampu-lampu jalan yang jarang menyala menambah kesan sepi. Di dalam ambulans, suara tangisan terdengar jelas, bergema di sela deru mesin. Tangannya yang menggenggam setir bergetar, meski ia berusaha menenangkan diri dengan mengingat bahwa ia seorang petugas profesional. Namun, rasa tersesat menyeruak, seolah jalan yang biasa dilalui berubah menjadi labirin tanpa ujung. Setiap tikungan membawa bayangan samar di kaca spion. Sosok wanita dengan rambut panjang itu muncul kembali, menatap lurus ke arah Rangga, wajahnya campur aduk antara kesedihan dan amarah. Ketakutan Rangga kian menjadi. Ia mulai menjaga jarak dari rekan-rekan kerja, menghindari bercanda di ruang istirahat, dan mengurangi interaksi. Malam demi malam, suara-suara dan bayangan itu semakin nyata. Bahkan di rumah, setelah menutup pintu dan jendela, ia merasakan hawa dingin menyeruak dari sudut kamar, menempel di kulitnya, membuat tubuhnya gemetar. Sesekali, suara langkah kaki terdengar di luar kamar, meski rumahnya sendiri sunyi. Perasaan tertekan membuat kesehatannya menurun, dan tubuhnya mulai lemah, menandakan gangguan itu bukan sekadar imajinasi. Rangga pun mulai mencatat setiap kejadian yang ia alami, berusaha menemukan pola. Setiap tangisan, setiap bayangan yang muncul, bahkan bau yang tidak biasa, dicatat dengan rinci. Dari catatan itu, ia menyadari bahwa sosok wanita yang ia lihat selalu muncul dekat tempat terakhir pasien meninggal, seolah menunggu atau mencari sesuatu. Di koridor lantai 4, di tangga samping lift, bahkan di ruang sterilisasi yang jarang digunakan, kehadirannya terasa semakin nyata. Ada tarikan energi yang membuat udara terasa tebal, dan napas Rangga tersengal setiap kali ia berada terlalu lama di area itu. Puncak ketegangan terjadi ketika ia membawa jenazah seorang wanita muda yang meninggal karena kecelakaan. Sosok itu muncul di tepi tangga, menatap jenazah seolah mengenalinya, lalu menghilang seketika. Hawa dingin menyelimuti ruangan, dan lampu-lampu berkedip tidak menentu, menimbulkan bayangan yang menari di dinding. Tubuh Rangga terasa lemah, dan jantungnya berdetak kencang. Semua bukti itu menegaskan bahwa lantai 4 rumah sakit bukan sekadar tempat penyimpanan jenazah, tapi wilayah yang dihantui oleh energi yang sulit dijelaskan. Rangga mencoba menahan rasa takut, namun malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa harus mencari bantuan spiritual. Ia mengingat saran keluarganya untuk melakukan ruqyah,
membersihkan diri, dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Meskipun merasa ragu, hati kecilnya menuntun untuk memulai langkah itu. Ia tahu bahwa tanpa tindakan itu, ketakutan dan gangguan yang terus mengintai tidak akan berhenti. Langkah pertama adalah menyelesaikan pekerjaan malam itu dengan hati-hati, memastikan jenazah aman, dan meninggalkan lantai 4 tanpa menoleh ke belakang. Bau antiseptik yang biasa terasa normal, kini terasa menyesakkan. Bayangan di tepi mata tetap hadir, namun Rangga menenangkan diri dengan napas panjang, berharap malam itu menjadi titik awal perubahan. Begitulah malam pertama gangguan yang benar-benar terasa nyata bagi Rangga. Lantai 4 Rumah Sakit Harapan Sejahtera mulai menampakkan wajah sebenarnya. Bukan sekadar gedung modern, tetapi wilayah yang menyimpan misteri dan energi yang menakutkan. Rasa takutnya bukan lagi sekadar perasaan, tapi pengalaman nyata yang menempel pada setiap langkah. Rasa penasaran, rasa bersalah, dan ketegangan bersatu, membentuk malam-malam yang panjang, sepi, dan berat di hati Rangga. Semua ini hanyalah awal dari perjalanan yang akan membawanya ke batas antara dunia nyata dan dunia gaib, sebuah perjalanan yang tidak bisa ia hindari. Malam-malam Rangga semakin berat. Setelah malam pertama di lantai 4, ketegangan itu tidak mereda, malah menjalar hingga ke rumahnya yang berada di pinggiran Karawang. Hujan gerimis yang menetes di atap rumah terasa seperti ritme yang menandai setiap bisikan dan langkah yang tidak terlihat. Ia sering terbangun dengan jantung berdebar, napas tersengal, merasa ada sesuatu yang menatapnya dari sudut kamar. Bau antiseptik yang sebelumnya hanya ada di rumah sakit kini muncul samar, menempel di udara seolah membawa aroma koridor yang dingin ke dalam ruang pribadinya. Tubuhnya lemah, matanya sembab karena kurang tidur, dan wajahnya pucat karena cemas. Setiap kali mencoba tidur, bayangan sosok wanita berambut panjang berbaju putih muncul di ujung tempat tidur, memandang tanpa ekspresi, lalu menghilang begitu saja. Ketakutan itu tidak berhenti di rumah. Pada suatu malam, Rangga harus mengantar jenazah seorang pria parubaya ke rumah duka menggunakan ambulans. Jalanan yang biasanya dikenalnya menjadi asing karena hujan deras dan kabut tipis yang menutupi lampu-lampu jalan. Setiap tikungan terasa panjang, seperti terseret ke jalan lain yang tidak ia kenal. Di dalam ambulans, suara tangisan terdengar lebih jelas, tidak hanya dari luar tetapi dari dalam kabin, di sekitar jenazah yang terbungkus kain putih. Tangannya yang menggenggam setir bergetar, meski ia mencoba menenangkan diri dengan mengingat tugas profesionalnya. Bayangan samar wanita itu muncul di kaca spion, matanya menatap lurus ke arah Rangga. Napasnya tersengal, dan rasa panik mulai menguasai tubuhnya. Ia merasa tidak ada jalan keluar, seolah mobil itu hanyalah ruang tertutup yang dikepung energi yang tidak bisa ia pahami. Di rumah sakit, gangguan semakin menjadi-jadi. Lantai 4 yang dulunya terasa menyeramkan kini seperti medan perang yang hidup. Setiap koridor yang dilewati Rangga dipenuhi bayangan yang bergerak sendiri. Cahaya lampu yang berkedip menambah kesan bahwa dinding dan lantai bergerak mengikuti langkahnya. Setiap kali ia membuka pintu ruang jenazah, udara dingin menyambutnya, membuat tubuhnya menggigil. Sosok wanita itu muncul di tepi tangga, kadang menempel di dekat pasien yang baru meninggal, kadang di ujung lorong yang sepi. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain menunduk, menghindari pandangan, dan berdoa dalam hati. Rekan-rekan kerja mulai memperhatikan perubahan pada Rangga. Wajahnya murung, langkahnya lamban, dan suara-suara yang ia dengar membuatnya sering melamun atau tersentak tiba-tiba. Gangguan itu tidak bisa lagi dianggap kebetulan. Suara-suara, bayangan, dan aroma yang menempel di sekitarnya menciptakan tekanan psikologis yang luar biasa. Bahkan staf maintenance dan rekan kerja yang bertugas di lantai 4 mengakui bahwa ada sesuatu yang tidak biasa di rumah sakit itu. Lantai 4, terutama di dekat ruang sterilisasi, sering dikaitkan dengan sosok yang menakutkan. Beberapa dari mereka memilih untuk menghindari area itu, terutama saat malam hari, karena langkah mereka terasa berat, dan hawa dingin menusuk hingga tulang. Rangga, yang awalnya skeptis, mulai menyadari bahwa kehadiran itu nyata dan bukan sekadar imajinasi. Suatu malam, saat pulang dari rumah sakit dengan membawa jenazah seorang wanita tua yang meninggal karena penyakit kronis, Rangga merasakan tekanan yang lebih berat dari sebelumnya. Jalanan yang gelap dan sepi, hujan yang semakin deras, serta kabut yang menutupi lampu-lampu jalan membuat perjalanan seolah tak berujung.
Di dalam ambulans, suara tangisan menjadi semakin keras, seolah berasal dari dalam kabin itu sendiri. Bayangan wanita berambut panjang muncul di kaca spion. Wajahnya samar tapi penuh kesedihan dan kemarahan. Rangga merasakan hawa dingin yang menembus pakaian, membuat seluruh tubuhnya gemetar. Setiap kali mencoba menoleh, sosok itu lenyap, namun jejak ketakutan tetap tertinggal, seperti bekas tangan di udara yang tidak terlihat. Ketakutan yang terus-menerus membuat Rangga mulai menghindari interaksi sosial. Ia jarang berbicara dengan rekan kerja, bahkan mengurangi waktu di ruang istirahat. Malam-malamnya di rumah sendiri terasa panjang, hening, dan berat. Setiap suara, sekecil apapun, menjadi sumber ketegangan. Lampu kamar yang berkedip, bayangan pohon yang menempel di jendela karena lampu jalan, bahkan bunyi tetesan hujan menjadi ancaman yang nyata. Ia mulai mencatat semua kejadian yang dialaminya, dari suara tangisan, bayangan, bau yang tidak biasa, hingga perasaan tersesat di jalan saat mengantar jenazah. Semua itu membentuk pola yang ia yakin memiliki makna, meski ia tidak bisa memahaminya sepenuhnya. Puncak ketegangan terjadi ketika Rangga kembali harus berada di lantai 4 malam itu. Sebuah jenazah baru saja masuk, seorang pria muda yang meninggal akibat kecelakaan. Saat ia menyiapkan jenazah, sosok wanita itu muncul, berdiri di ujung tangga dengan tatapan lurus yang menembus ketakutan Rangga. Udara di sekelilingnya terasa tebal, napasnya tersengal, dan tubuhnya gemetar. Setiap kali ia menatap, bayangan itu bergerak, menempel di dinding, lalu menghilang begitu saja. Hatinya mulai dipenuhi rasa bersalah, merasa ada sesuatu yang ia ganggu atau abaikan sebelumnya. Setelah pengalaman itu, Rangga akhirnya menyadari bahwa dirinya tidak bisa menanggung semua ini sendiri. Rasa takut, tekanan psikologis, dan gangguan yang terus mengikuti membuatnya memutuskan untuk mencari pertolongan spiritual. Saran keluarga untuk melakukan ruqyah, memperbaiki diri, dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan mulai diterima dengan penuh kesadaran. Ia mulai berdoa lebih khusyuk, membersihkan diri, dan perlahan mencoba mengubah sikapnya di rumah sakit. Lebih sopan, lebih menghargai pekerjaan, dan lebih berhati-hati dalam menghadapi setiap jenazah. Meski belum sepenuhnya hilang, gangguan mulai menunjukkan tanda-tanda mereda. Sosok wanita berambut panjang tidak lagi muncul sesering sebelumnya, meski bayangan dan suara-suara masih ada, terutama di malam-malam hujan. Rangga menyadari bahwa ketegangan itu adalah bagian dari perjalanan untuk memperbaiki diri, menghadapi ketakutan, dan belajar menghormati dunia yang seringkali tidak terlihat. Ia mulai merasakan kelegaan kecil, mengetahui bahwa perlahan ia bisa menghadapi rumah sakit, lantai 4, dan bahkan perjalanan malam yang menegangkan dengan keberanian yang baru ditemukan. Malam-malam berikutnya, langkahnya menjadi lebih mantap, napasnya lebih tenang, dan hatinya lebih ringan. Rumah sakit masih menyimpan misteri dan energi yang menakutkan, tetapi Rangga telah menemukan cara untuk menghadapi mereka. Setiap kali bayangan samar muncul, ia tidak lagi merasa panik sepenuhnya, melainkan mengingat bahwa keberadaan itu bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguji keberanian dan kesadarannya. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa mampu menghadapinya. Rasa takut Rangga kini telah mencapai puncaknya. Setiap malam di rumah sakit, setiap lorong yang dilalui, dan setiap tangga yang dinaiki seakan menunggu langkahnya. Malam itu, hujan turun deras di kota Karawang, membasahi jalanan sepi dan menimbulkan pantulan lampu jalan yang berkelip di genangan air. Di Rumah Sakit Harapan Sejahtera, lantai 4 terasa lebih berat dari biasanya. Udara tebal yang mencekik seolah menolak setiap langkah manusia yang mencoba melewatinya. Rangga mempersiapkan diri untuk tugas terakhir malam itu, mengantar jenazah seorang wanita parubaya yang meninggal akibat penyakit yang tidak tertolong. Segala perasaan takut, cemas, dan lelah menumpuk, membentuk beban yang terasa tak tertahankan. Begitu memasuki koridor lantai 4, aroma antiseptik bercampur bau tanah basah menyeruak lebih kuat. Lampu-lampu berjalan berkedip tak menentu, menimbulkan bayangan yang bergerak sendiri di dinding dan lantai. Di ujung tangga samping lift, sosok wanita berambut panjang berbaju putih muncul kembali. Kali ini, ia menatap Rangga dengan ekspresi yang lebih jelas, wajahnya memancarkan kesedihan, kemarahan,
dan penantian yang panjang. Udara di sekitar Rangga terasa dingin menusuk tulang, membuat napasnya tersengal, dan tubuhnya gemetar. Setiap langkah terasa seperti melawan gravitasi, berat, dan menahan energi yang tidak terlihat yang menekannya ke lantai. Saat membawa jenazah ke ruang pendingin, bayangan itu bergerak mengikuti di belakangnya. Setiap kali Rangga menoleh, sosok itu hilang, tapi langkahnya terdengar jelas, bergema di koridor sepi. Tangannya menggenggam kain putih jenazah, dan hati kecilnya bergetar hebat. Tekanan psikologis yang ia rasakan bukan sekadar imajinasi. Ini nyata, terasa, dan menempel di setiap inci tubuhnya. Rasa bersalah juga muncul, seolah ada sesuatu yang ia langgar atau abaikan di masa lalu. Setiap hembusan napas, setiap tetes keringat yang menetes di dahi, menjadi pengingat bahwa malam itu berbeda dari malam-malam sebelumnya. Ketegangan memuncak ketika sosok wanita itu muncul lebih dekat dari biasanya, di tengah koridor yang sepi. Mata Rangga terkunci pada tatapan kosongnya, hawa dingin menyelimuti tubuh, dan rasanya dunia di sekelilingnya memudar. Lampu yang berkedip seolah menyorot kebayangan itu, menciptakan kontras antara terang dan gelap yang membuat sosok itu semakin nyata. Rangga merasakan energi yang menekan dada, membuat napasnya tersengal, dan rasa takut yang menumpuk selama 6 bulan memuncak menjadi panik yang hampir tak tertahankan. Ia ingin lari, namun kaki terasa berat, seakan menempel di lantai. Dalam kepanikan itu, Rangga teringat saran keluarganya, ruqyah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan napas bergetar, ia berdoa dalam hati, memohon perlindungan, memohon keberanian, dan mengingatkan diri untuk tetap tenang. Suara tangisan di koridor berubah menjadi gema samar yang tidak lagi menakutkan. Bayangan wanita itu berhenti sejenak, menatapnya, lalu perlahan mundur ke ujung koridor. Udara dingin tetap ada, tapi beban psikologisnya mulai berkurang. Perlahan, rasa panik mereda menjadi kewaspadaan yang tenang, memberi ruang bagi Rangga untuk bergerak. Setelah menempatkan jenazah di ruang pendingin, Rangga menunduk sejenak, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan selama 6 bulan. Sosok wanita itu muncul satu kali lagi, namun kali ini tanpa amarah atau kesedihan yang mematikan, hanya tatapan kosong yang seolah memberi izin untuk pergi. Rangga tahu bahwa malam itu adalah titik balik. Tidak ada energi yang ingin menghancurkan, tetapi menguji, menantang, dan mengingatkan tentang batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Ia melangkah keluar dari lantai 4, udara luar terasa hangat, meski hujan masih menetes di kepala. Di rumahnya, malam-malam berikutnya menjadi lebih tenang. Suara tangisan samar masih terdengar, namun tidak lagi menakutkan atau menempel di setiap langkahnya. Bayangan yang muncul di pinggir mata tidak lagi menimbulkan rasa panik, melainkan rasa waspada yang sehat. Rangga mulai menyadari bahwa pengalaman ini adalah pelajaran untuk memperbaiki diri, menghadapi rasa takut, dan menghormati pekerjaan yang selama ini dijalaninya. Ia mulai tidur lebih nyenyak, tubuhnya kembali kuat, dan wajahnya tidak lagi pucat karena ketegangan. Rangga juga memperbaiki sikap di rumah sakit. Ia lebih sopan kepada rekan kerja, lebih hati-hati dalam menghadapi setiap jenazah, dan menghargai energi yang tidak terlihat yang ada di sekelilingnya. Lantai 4 tetap menakutkan bagi sebagian orang, tetapi Rangga telah menemukan cara untuk melaluinya dengan keberanian yang baru, dan dengan pengertian bahwa dunia gaib selalu ada di sekitar manusia, meski tidak terlihat. Pengalaman itu mengajarkan Rangga untuk tidak menyepelekan peringatan, untuk mendengarkan intuisi, dan untuk selalu menjaga diri baik secara fisik maupun spiritual. Rumah sakit tetap berdiri sebagai gedung modern, tetapi kini ia melihatnya dengan perspektif yang berbeda, bukan hanya sebagai tempat penyembuhan atau kematian, tetapi juga sebagai wilayah yang membutuhkan kesadaran dan rasa hormat terhadap energi yang ada di dalamnya. Malam terakhir di lantai 4 menutup bab panjang ketakutannya, memberi pelajaran bahwa keberanian sejati muncul dari kesadaran dan kedekatan dengan Tuhan. Rangga akhirnya menemukan kedamaian, bukan karena gangguan menghilang sepenuhnya, tetapi karena ia belajar menghadapi ketakutan, menghormati batasan dunia gaib, dan menjaga hatinya tetap bersih. Rumah Sakit Harapan Sejahtera tetap menjadi tempat yang angker bagi orang lain, tetapi bagi Rangga, ia kini menjadi simbol pengalaman yang memperkuat keberanian, ketekunan, dan kesadaran spiritual yang tidak tergantikan. Malam-malam setelah itu,
Setiap langkahnya menjadi ringan, setiap napasnya tenang, dan setiap bayangan samar hanya menjadi pengingat bahwa kehidupan ini penuh dengan misteri yang harus dihormati, bukan ditakuti.